Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Kota Jakarta. Hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 pukul 10 lewat teman-teman. Rudat FM berada di sekitar kawasan Duku Atas, kawasan transit. Nah, ada entry menuju Duku Atas BNI MRT Jakarta. Masih cukup banyak traffic untuk menuju ke tempat kerja sepertinya ya teman-teman di pagi ini. 2 pekan kurang ya menjelang hari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, apa yang bisa kita bahas pagi ini? Tentu saja adalah yang pertama prospek ekonomi ya teman-teman. Sepertinya di periode Pak Prabowo Subianto ini ekonomi kita terutama di 2025 penuh tantangan, challenging ya teman-teman. Yang terbaru hari Selasa kemarin tanggal 18 Maret 2025 Indonesia bertubi-tubi dihajar dari pasar modal dan pasar uang. Indikator makro seperti IHSG untuk di Bursa Efek Indonesia teman-teman anjlok hingga 7% di perdagangan sesi pertama hari Selasa kemarin. Dan akhirnya sempat menyentuh 6045 ya teman-teman IHSG sesi pertama sebelum ditutup atau trading halt, ditutup sementara ya karena penurunan yang lebih dari 5% dari kondisi awal dibuka pagi hari. Jadi sebabnya kenapa ya teman-teman ekonomi Indonesia seperti ini? Banyak hal ya. Yang pertama tentu saja kondisi domestik, perekonomian domestik ya. Tingkat kepercayaan kepada Indonesia dari investor babak belur teman-teman ya, setelah sebelumnya beberapa pemeringkat asing ya, Morgan Stanley gitu ya, sempat menurunkan peringkat investasi di Indonesia ya, terutama di Bursa Efek. Jadi kualitas investasi pasar modal kita cenderung antras ya, di belakangan terakhir tidak dipercaya untuk menaruh uang ya teman-teman, sehingga banyak investasi asing yang kabur ke luar negeri mungkin dari awal-awal bulan lalu juga ya teman-teman. Jadi periodenya sudah cukup lama, dan belakangan di hari Selasa kemarin sempat ada rilis dari Menteri Keuangan terkait dengan kondisi APBN kita 2025 hingga Februari ya. Dan apa yang terjadi? APBN defisit dan penerimaan pajak anjlok parah. Di sisi lain juga daya beli yang tidak kunjung baik teman-teman. Tidak lebih baik dari sebelumnya. Jadi memang isu daya beli ini sudah cukup lama ya teman-teman. Namun tidak kunjung membaik. Ini merupakan warisan dari pemerintah Pak Jokowi juga ya teman-teman. Tadi ada isu pajak, kemudian ada juga penerimaan negara yang turun, serta APBN defisit. Nah, di sisi lainnya juga utang pemerintah melonjak drastis di bulan Februari 2025 menjadi 8.900 triliun lebih teman-teman. Jadi banyak hal faktor domestik yang menyebabkan indikator makro salah satunya adalah pasar keuangan dan pasar modal anjlok parah di bulan Maret tahun 2025 ini. Berikutnya juga informasi mengenai kinerja ekonomi kita melalui rilis BPS bahwa momentum Ramadan yang menjadi momentum tertinggi untuk mencari cuan ya teman-teman, atau pertumbuhan ekonomi yang membaik dalam setahun justru tidak tercapai ya. Salah satu indikatornya adalah impor bahan makanan atau untuk bahan konsumsi ya teman-teman. Itu juga menurun dari bulan ke bulan, bahkan dari year on year-nya teman-teman. Dan Indonesia juga tidak lepas dari isu PHK teman-teman. PHK massal di sektor tekstil, kemudian di manufaktur ya. Tidak henti-hentinya menghantam Indonesia. Artinya apa? Investasi yang sudah ada aja, sudah berjalan, existing, goyang ya teman-teman. Jadi banyak yang kabur kembali ke negara asal seperti Jepang. Ada Yamaha Musik Indonesia juga ya, tutup pabrik Indonesia yang memproduksi piano dan harus kembali ke negaranya. Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak ya isu-isu yang lain yang menutup investasi Indonesia, pabriknya ya, dan tidak relokasi juga teman-teman, memang sudah selesai ya.
pabriknya tutup, bisa karena bangkrut, bisa karena gugatan pilot dan lainnya teman-teman. So, kita menatap 2025 bagaimana? Sudah terima tahir atau belum? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi semoga saja di sisa waktu ya menjelang bulan Ramadan selesai dan akan ada season mudik teman-teman dan Lebaran. Ada kabar-kabar lainnya yang membaik tentu saja, tidak hanya kabar buruk yang ada dan terdengar di media Indonesia. Oke, semoga kita berdoa ya yang terbaik untuk Indonesia, tidak berlanjut hal-hal seperti ini. Dan Perda TPM turut mendoakan teman-teman semoga bisa survive ya, keluar dari permasalahan baik di sektor realnya berupa pendapatan keuangan pribadi ataupun sektor real di masyarakat, dan makroekonominya juga berharap membaik ya teman-teman.